itu kan cukup bikin kepala muter-muter juga, jelas mengganggu kinerja. Tapi sepanjang kita menyikapi itu tadi, Mas Wiwin, pada hakikatnya mereka itu menginginkan saya menjabat ini di jalur yang benar. Oke. Itu saya positive thinkingnya Sandudik. Tapi ada perlawanan tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi kita di program Begesah nih. Kita hari ini jauh dari Kota Batu Raja. Kita bertolak ke SP5 Makartitama, Kecamatan Peninjauan. Ini adalah Embung Tama di Desa Makartitama. Di sebelah saya sudah ada seorang narasumber. Beliau adalah orang nomor 1 di SP5. Saya perkenalkan, nama beliau adalah Muhibat. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Ini Pak Kades SP5 guys. Pak Kades ini kalau untuk warga Oku nih mungkin ada di antara pemirsa yang kenal karena beliau ini baru-baru ini viral nih karena ada beberapa hal atau persoalannya di desanya. Cuma yang akan kita bicarakan pada siang hari ini bukan tentang itu. Walaupun mungkin nanti sedikit Pak Kades akan mengklarifikasi mungkin apa-apa yang terjadi ataupun persoalan yang sedang dihadapi saat ini. Oke Pak Kades, sebelum kita lebih jauh berbincang ini, saya minta cerita sedikit dari Pak Kades bagaimana sih Pak Kades kabarnya kan baru 3 bulan nih menjadi kepala desa di sini. Bisa ceritakan sedikit bagaimana proses perjalanan Pak Kades ini atau Kanda Muhibat ini menjadi Kades. Monggo Pak Kades. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Muhibat, Kepala Desa Engganti Antar Waktu, Desa Makartitama, Kecamatan Peninjauan. Sedikit kami jelaskan bahwa proses adanya PAW di Desa Makartitama ini dikarenakan kepala desa sebelumnya itu mengundurkan diri karena ikut pencalekan. Alhamdulillah beliau berhasil dan diisi waktu itu pada bulan Oktober atau November 2023 beliau mengundurkan diri oleh PJ. Maka pada waktu itu atas dasar musyawarah masyarakat diadakan pemilihan kepala desa pengganti antar waktu, yang mana sisa masa jabatan Pak Abdul Gopur dulu lebih kurang 3 tahun yang saya emban. Sebelum kami di menjabat kepala desa ini, kami adalah sekretaris desa. Oh, sekdes dulunya. Des semenjak tahun 2018 zaman Pak Wagiso. Alhamdulillah berkat didikan beliau, kepala desa sebelumnya, kemudian wejangan-wejangan dan ilmu dan lain sebagainya. Kemarin pada tanggal 25 Februari 2025 kita ikut proses pemilihan PAW dan alhamdulillah kita dipercaya oleh masyarakat Desa Makartitama. Artinya Pak Kades ini bukan hasil dari Pilkades serentak waktu itu ya, bukan? Dan Pilkades serentak kita di tahun 2020 sampai dengan 2026. Terakhir ada undang-undang yang menyatakan bahwa jabatan kepala desa itu ditambah 2 tahun. Maka habis di tahun 2028. Dan waktu itu tadi saya sampaikan pada tahun 2023, tepatnya kalau tidak salah di bulan Oktober atau November, beliau Pak Gopur mengundurkan diri karena ikut pencalekan. Artinya kalaupun kemarin jabatan Kades tidak diperpanjang itu sebenarnya masa Pak Gopur itu April 2026. Bukan ada penambahan undang-undang baru itu tahun 2028. Artinya sisa 3 tahun. 3 tahun lebih kurang. Itu nanti terhitung 1 periode dong? 1 periode. Tapi saya enggak terhitung 1 periode karena sepengetahuan saya 1 periode itu dihitung di saat kita melebihi setengah masa jabatan. Setengah dari masa jabatan. Nanti Bapak tidak sampai setengah nih. Tidak jabat. Iya ya, karena tidak sisa 3 tahun. Karena 1 periode 8 tahun ya. 8 tahun. Oh iya. Artinya mak mendahului ada peluang untuk 2 periode berikut. Insyaallah kira-kira ya. Oke. Oh, jadi dari sekdes dulu nih. Kemudian ya ada kesempatan ikut Pilkades di PAW. Apa sih Pak motivasi Bapak untuk katakanlah memutuskan untuk maju ikut dalam kontestasi Pilkades walaupun
itu PAW? Yang pertama, karena saya sudah ikut 4 kades terdahulu. Maksudnya? 4 kades itu selalu membantu. Oh, di pemerintahan desa. Desa ini saya membantu 4 kades. Kades Depenitip dan kades PJ. Terakhir jabatan sekdes itu yang tinggi. Ya, Sebelumnya berarti kita swasta. enggak, maksud kan itu kan sudah 4 kali bantu kades tuh. Artinya sebelum sekdes pernah jadi kaur-kaur atau gimana? Enggak. Kita di tahun 2018 tuh kebenaran di ujung masa jabatan Pak Kades Wagiso dulu. Di habis 2019 kan. Iya. Kita sudah diajak, kemudian terpilih lagi hasil Pilkades serentak 2020. Alhamdulillah kita masih diberi kepercayaan oleh kepala desa sebelumnya untuk membantu di pemerintahan Desa Makaretamani ini. Berdasarkan itulah pengalaman, kemudian ilmu yang memang karena dari kecil kami ini asli Teran, Pak. Dari tahun 92 sudah tinggal di Desa Makaretamani. Jadi sudah sedikit banyak mengetahui kultur masyarakat Desa Makaretama. Tujuan saya adalah ingin mengabdikan diri, yang mana ilmu yang sudah saya dapat tadi, kalau saya terus di Sekdes, mungkin keleluasaan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat mungkin terasa kurang dan tidak punya wewenang, karena memang kita ada di posisi nomor 2 kayak betul. Itulah yang menjadi motivasi. Dan kemudian itu tadi saya sampaikan, Kang Wiwin, artinya saya dari kecil, dari umur 7 tahun tinggal di Desa Makaretama ini, artinya rasanya di saat saya sudah dapat ilmu, dapat pengalaman, tidak saya manfaatkan untuk masyarakat, rasanya tidak pas kan. Makanya itulah salah satu motivasi saya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat Desa Makaretama ini. Tapi kalau pendidikannya Pak Kades? Kemudian kita SMA, Pak. SMA di mana nih? SMA di Palembang dulu. Di Palembang. Di IBA, Oke. IBA Palembang. Kalau saya boleh tahu Pak, untuk di Makaretama ini mayoritasnya kan yang trans kan? Orang Jawa atau orang Ogan? Mayoritasnya Jawa. Jawa. Sekitar 60% Jawa, 40%-nya Ogan. Oh, jadi keluarga Bapak tuh ikut trans di sini? Ikut trans. Kebenaran saya 5 bersaudara, semua tinggal di sini. Aslinya di mana tuh kalau orang tua? Aslinya kalau ibu di Desa Lunggayan. Oh, Bapak di Punggu. oke, kita balik lagi ke belakang sedikit Pak, lupa saya tanya tadi. Sewaktu Pilkades kemarin itu berapa orang Pak? Atau kandidatnya? Kebenaran 3 orang. 3 kandidat? 3 kandidat. Oke, Bapak meraih suara terbanyak tuh. Dari masa pilih waktu itu berapa? Waktu itu sesuai dengan hasil kesepakatan kita, yang memilih itu adalah kepala keluarga. Tidak seluruh. Karena menjadi bahan pertimbangan kita kalau seluruh biaya. Sedangkan ini masa jabatan hanya lebih kurang 3 tahun. Oh, kesepakatan itu ya? Nggak apa-apa. Berapa totalnya waktu itu? 660 Kepala keluarga? keluarganya. Berarti kalau melibatkan anak istri lebih dari situ ya? Lebih kurang 1.500. Bapak menang berapa suara? Alhamdulillah kita dapat 330. Nah, tantangan terbesar Pak ketika Bapak walaupun baru 3 bulan, tapi kan pernah pengalaman menjadi perangkat desa. Tantangan terbesar Bapak selama menjabat ya dalam jangka waktu 3 bulan ini apa Pak? Dan bagaimana cara Bapak mengatasinya itu? Yang jelas tuh yang pertama tanggung jawab. Kalau selama ini kan kita ada kepala desa nih yang lebih menanggung jawabkan. Nah sekarang kita langsung, apapun kebijakan kita di masyarakat itu, ya kita sebagai kepala desa, baik buruknya, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang mungkin ada masyarakat yang tidak senang, tetap kembalinya kan ke kepala desa. Tapi prinsip saya sepanjang kebijakan kami berdasarkan hasil musyawarah, yaitu apapun resikonya akan siap saya hadapi. Dan sekarang ini kan Kang Wiwin lagi viral nih. Ini cobaan. Apa sih coba Bapak ngibat terangkan persoalan apa sebenarnya yang sedang dihadapi yang mungkin bagi Bapak mungkin cobaan nih ya. Ya mungkin itu salah satunya adalah
menjadi penguat untuk diri saya, untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Dan itu menjadi kontrol yang baik terhadap saya. Andai pun saya ndak ndak ada yang mengontrol, mungkin kebablasan nanti. Ibarat mobil nih kan, ada rem, kata rem lagi. Nah, posisi positifnya seperti itu yang saya ambil hikmahnya. Artinya kan masyarakat saya itu menginginkan saya ini di jalur yang benar. Mengganggu tidak itu dalam hal mungkin keseharian atau psikis atau kinerja Hebat sendiri sebagai kades terkait persoalan yang sedang dihadapi ini? Yang jelas kalau saya menghadapnya dengan tenang. Karena persoalan itu di saat kita menyikapi dengan emosi, kemudian tidak terkontrol, maka akan menambah persoalan yang baru. Maka saya dengan beberapa tokoh masyarakat, kemudian dengan perangkat desa, BPD, selalu saya komunikasikan di saat ada persoalan-persoalan yang timbul di desa ini. Dan memang mereka memberikan kekuatan bagi saya. Sepanjang saya tidak melakukan apapun tuduhan masyarakat, ya silakan. Karena itu salah satu resiko pejabat publik, ya pejabat di desa. Ada masyarakat yang senang, ada masyarakat yang tidak senang dengan kita kan. Nah itu lumrah saja. Ya. Ibarat ada istilah pepatah nih Kang. Kalau kita tidak mau pusing, lebih baik kita jualan es krim saja. Ya, benar. Kalau bisa diterangkan sedikit, apa sih yang tanda kutip diserang itu apa sih? Yang jelas tuh, yang pertama tuh program. Ada program tahanan pangan waktu itu tahun 2024. Tapi kan pada saat itu saya belum menjabat kepala desa. Saya hanya sekretaris desa. Jadi tanda kutip dituduh menyelewengkan lah kira-kira gitu? Iya seperti itu. Oke. Jadi Bapak waktu itu belum menjabat, sebelum menjabat. Kemudian ada lagi masalah CSR dari PHE. Apa ini? Beruntuk apa? Nah ini, yang di tempat kita Duduk ini? Ya. Oh, apa ini namanya tuh? Ini perumahan Lesehan ya, untuk mancingan. Ini apa nih yang dipersoalkan apa di sini? masalah uang. Uang CSR ini di zaman Bapak? Di zaman saya sebagai sekretaris desa. Oke. Dan ini pada waktu itu pencairnya di bulan Januari sebelum Perkades kan. Oke. Januari 2025. Dan pelaksanaannya itu selesai pada saat saya sudah dilantik menjadi kepala desa. Ada lagi selain itu? Kemudian masalah aset desa. Nah, aset desa ini kan kita ini punya 8 kapling setengah kebun kelapa sawit. Artinya lebih kurang 17 hektar kan. Nah, di situ ada 2 kapling 4 hektar yang sudah tidak produktif lagi. Maka berdasarkan hasil musyawarah saya dengan tokoh masyarakat, dengan BPD, kemudian dengan perangkat desa, itu sepakat untuk dijual dan dibelikan lagi kebun yang menghasilkan, yang masih produktif. Masih di zaman Bapak Kades nih? Iya, di saat saya sudah jabat kepala desa ini. Nah, itu yang menjadi persoalan. Padahal kita sekarang ini kebun yang kita beli itu sudah lebih kurang 3 kali panen. Itu sudah lebih kurang 5 ton kita dapat hasilnya. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan memang satu ikut permajaan, kemudian yang satu sudah tua dan memang tidak produktif lagi hasilnya. Nah, itu yang menjadi dipersoalkan oleh 3 itu? 3. Cuma 3 itu? Nah, itu bagi Bapak 3 persoalan, ya baru 3 bulan menjabat, didera atau diterpa oleh 3 persoalan yang ya mungkin entah bagi Bapak cukup berat atau tidak, tapi itu kan cukup bikin kepala muter-muter juga, jelas mengganggu kinerja. Tapi sepanjang kita menyikapi itu tadi, Mas Wiwin, pada hakikatnya mereka itu menginginkan saya menjabat ini di jalur yang benar. Oke. Itu saya Positif thinkingnya. sangat. Tapi ada perlawanan tidak sebenarnya?
Ya kita yang jelas klarifikasi menjelaskan. Ini kan diserang terus nih melalui media sosial, mungkin melalui pemberitaan dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah ya menjadi miring lah sebenarnya. Nggak apa-apa sebenarnya. Itu artinya Kades Makarsitama itu dikenal oleh seluruh masyarakat Kabupaten Oku. Oke, kalau kita bicara motifnya, ada unsur apa menurut Pak Kades sendiri nih di balik itu semua nih? Kan baru 3 bulan menjabat, kemudian diungkit-ungkit masalah-masalah yang menurut Bapak clear sebenarnya. Yang jelas kalau saya nggak mau istilahnya berburuk sangka. Yang jelas positifnya mereka menginginkan saya ada di jalur yang benar Dan menginginkan Pak Muhibat bekerja dengan baik. Karena apa, Kang Wiwin? Karena kita ini kan selama ini dipandang orang sebelah mata. Nggak akan apa sih Pak Muhibat itu? Secara ekonomi aja masih jauh, nggak ada apa-apanya. Capo kira-kira. Bagaimana dia nak membangun desa ini dengan dana desa yang ya lumayan besar, pasti nanti akan dijadikan ajang untuk memperkaya diri. Oke. Nah, itu yang akan saya buktikan dengan masyarakat saya, bahwa apa yang ingin saya lakukan itu ya namanya manusia ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada kurang, ada salahnya. Andai pun memang itu di saat saya menjabat ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, ya itu manusiawi saja sepanjang sesuai dengan aturan-aturan dan prosedur. Oke. Ada tidak unsur politik di baliknya kira-kira? Ya mungkin bisalah menerjemahkan sendiri kan, karena hal yang biasa yang seperti itu. Biasa. Yang jelas di saat saya sebelum mencalonkan diri itu sudah ada di dalam pemikiran saya bahwa akan menemui hal-hal yang seperti ini. Sudah memprediksi. Artinya kalau kita sudah bisa memprediksi, artinya kita sudah siap akan menjalani risiko-risiko itu. Ya, oke. Nah, kalau bicara program nih Pak, ini kan sisa 3 tahun kepemimpinan Kades PAW kan. Apa nih kira-kira yang menjadi program unggulan bagi Pak Muhibat sendiri dalam sisa 3 tahun? Yang jelas kalau kita di transmigrasi ini adalah yang paling utama itu fisik. Karena fisik kita ini kan jalan yang menjadi tanggung jawab desa itu lebih kurang 10 kilo. Nah, jalan ini tidak ada jalan yang setapak 2 meter atau 1,5 meter. Rata-rata lebarnya 4 meter. Nah, dan itu memang menjadi PR kita. Karena masih ada di wilayah-wilayah dusun dan RT itu yang memang belum tersentuh pembangunan berbeton ini kan. Oke. Nah, kemudian untuk menggali potensi-potensi mengenai PAD. Nah, salah satunya embung ini, Mas Win. Embung ini kan kita kelola melalui BUMDes, dan BUMDes menggunakan pihak ketiga. Oh ya, ini potensi desa ya embung ini ya. Salah satunya potensi desa, ini warisan dari pendahulu kita. Sejak tahun berapa ini? Sejak tahun 2016 sebenarnya. Kalau dulu kan ini ikan, pembibitan ikan. Sekarang diubah jadi kolam pemancingan. Oh, ini akan Bapak manfaatkan lagi nih? Atau akan dikembangkan lagi? Akan kita kembangkan lagi, karena memang potensi untuk pemancingan ini secara ekonominya ya cukup menjanjikan. Yang jelas dengan adanya kegiatan pemancingan ini bisa masyarakat kita yang nganggur bisa ikut kerja di sini. Oh, ini aset BUMDes. Ini aset desa. Aset desa dikelola oleh BUMDes lalu pihak ketiga. Oh, aset desa nih. Saat ini berapa ikan yang dalam ini? Lebih kurang 1 ton. 1 ton jenis patin. Nah, itu saya lihat ada bebek kan. Nah, itu di zaman kepala desa Pak Wagiso dulu, ini adalah bukan pemancingan, ini wisata, Pak. Wisata air. Dulu kan bagus di sini, ada kembang-kembang dan lain sebagainya. Kemudian di tengah-tengah ini kan ada jembatan dulu dibuat. Nah, perencanaan beliau dulu, salah satunya di seberang sana itu ada galian itu untuk
membuat kolam untuk anak-anak kan, kolam renang, maksudnya kolam renang. Jadi mau kita buat apa namanya sejenis waterboom lah ya, kecil-kecilan. Pada waktu sudah kita planning kan. Tapi berhubung beliau tidak menjabat lagi, akhirnya terhenti. Targetnya waktu itu mungkin untuk warga desa dan warga sekitar ya kali. Iya, karena waktu itu memang menjanjikan Pak kalau wisata air itu kan. Ada retribusi yang dipungut waktu itu pada pengunjung. Ada. Waktu itu kita kalau bebek ini 10.000 per Berapa menit gitu? 15 menit kalau Ya. Berapa tahun sempat beroperasi itu Pak? tahun 2019, 2020. Lebih kurang 1 tahun waktu itu. Karena beliau dulu, Pak Mantan dulu tidak terpilih lagi, maka sempat bangkrak ini Pak. Lebih kurang 1,5 tahun lah. Jadi untuk program sisa masa jabatan 3 tahun ini mungkin infrastruktur jalan dulu. Struktur yang jelas tuh, kemudian untuk sosial kemasyarakatannya, karena memang kita ini ada aset desa yang memang menghasilkan, dan hasil daripada aset desa ini harus kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Yang jelas mungkin bantuan-bantuan untuk anak yatim dan lain sebagainya, Bantuan langsung ya. bantuan langsung itu dari murni hasil PAD kita, bukan dari DD atau ADD, bukan. Apa sih PAD-nya apa di sini? Ada kebun sawit, Oh tadinya ya. selalu karet. Nah, kemudian salah satunya embung ini Itu PAD tadi itu masuk BUMDes juga ya? Tas? BUMDes. Yang jelas saya mempunyai program dari hasil PAD ini 2,5% itu kita alokasikan untuk anak-anak yatim. Rutin. Kalau di desa ini apa Pak? Makanan yang difavoritkan Pak? Ini tidak Pak? Atau sama Sama. Pada umumnya sama. makanan ogan, khas ogan ini ya? Khas. Oh, enggak ada yang difavoritkan. Ini khas Makati Tama nih? Enggak ada. Nah, selama 3 bulan baru menjabat kadesnya ada tidak Pak? Warga yang datang kepada Bapak ataupun curhat ataupun mengeluhkan masalah ya lucu lah mungkin kira-kira, ada tidak Pak? Nggak ada. Jadi rata-rata masalah yang dihadapi oleh masyarakat nih Ya masalah ekonomi ini lah Pak. Balam hasilnya dikit, harganya murah, sawit dapat hasilnya, ya itulah. ada yang aneh-aneh yang lucu-lucu gitu ya. Nggak ada. Nah ini kan tergolong jauh Pak ya dari pusat kota Pak ya. Jadi kalau masyarakat ada kesulitan mungkin ya, ingin berobat ke Baturajo misalnya, itu ada tidak kita menyediakan alat bantuan? Ada ambulan. Ada ambulan? Ada ambulan. Awal desa? Ambulan desa. Oh, alhamdulillah. Nah kadang-kadang kalau ambulan itu sebenarnya sekarang lagi rusak kan, pakai mobil gitu inilah kan, untuk kepentingan masyarakat kan. Satu kata buat desa, menggambarkan desa Anda, kira-kira menurut Bapak apa? Satu kata deh yang menggambarkan desa Bapak ini. Maju lebih mulia. Maju dan mulia. Kalau kita berkelakar sedikit, kalau seandainya desa ini kemudian dengan persoalan yang Bapak hadapi, kira-kira kalau dibuat film apa judulnya bagusnya? Apa kira-kira Pak? Apalah ya? Kalau Bapak terimajinasi mungkin baru menjabat berapa bulan di desa yang jauh dari kota, diterah oleh berbagai persoalan. Kalau dibuat film bagusnya apalah judulnya kira-kira? Ada desa di atas awan. Oh, kan ada desa di atas awan itu. Wah, ini kira-kira apa Pak? Ya konflik pokoknya tuh. Konflik ya? Ya. Oke. Nah, untuk bicara ke depannya kita tidak tahu Pak ya. Bapaknya kan untuk Pilkades kemarin kan menyelesaikan sisa 3 tahun PAW Pak ya. Nah, kalau memang Tuhan berkehendak mungkin Bapak maju lagi di periode berikutnya. Kira-kira terfikir tidak program jangka panjang untuk memajukan desanya apa kira-kira yang akan Bapak lakukan? Yang jelas kalau kita ini Pak, karena jauh dari kota, ya kan, yang paling yang paling ada di dalam pemikiran kita itu bagaimana masyarakat di saat kesusahan dia tidak terkendala lagi, dia tidak ada hambatan lagi kan. Nah, seperti pelayanan kesehatan dan lain sebagainya, maunya kami ada di desa Makartama nih pelayanan yang prima. Jadi masyarakat tidak bergantung terlalu ke kota kan. Jadi pelayanan kita ke masyarakat di sini nih, istilah tadi dipermudah lah istilah tadi kan. Naik kesehatan didikan dan lain sebagainya kan. Tapi kalau soal jalan ini Pak, untuk infrastruktur jalan poros utama ini bagaimana Pak? Menurut Bapak sendiri
sudah cukup memadai atau bagaimana? Ya kalau dibandingkan dengan yang dulu ya sudah cukup memadai. Gimana kalau dulu, Pak? Ya, kalau dulu di saat hujan kita berpikir akan masuk ke Makaretama ini, waduh. Di saat sudah masuk di dalam ini hujan, nah Susah keluar. susah keluar kita. Kalau sudah di luar, susah masuk. Susah masuk, Terisolir. terisolir. Oh, jadi sudah cukup lumayan walaupun kondisi jalan itu masih berupa tanah merah dan batu ya. sudah cukup lumayan. Karena ada sebagian milik perusahaan kayaknya. Iya, lebih kurang 400 meter itu habis coran tadi itu punya perusahaan. Nah, dan itulah yang sedikit menjadi kendala kita. Karena apa namanya melobi perusahaan ini kan tidak mudah. Ada proses-proses yang panjang. Dan standar mereka seperti itu, sementara jalan itu juga dilalui oleh masyarakat. Oleh masyarakat. Kemudian kalau standar alat berat mereka tidak masuk itu. Yang jelas tuh kualitas apa namanya cerbetonnya harus lebih kuat dan lebarnya juga mungkin harus lebih lebar dari yang sekarang. Oke. Mungkin sudah panjang ya. Terakhir Pak, itu Pak, kalau ada pesan singkat nih untuk warga desa, apa yang ingin Bapak sampaikan, monggo disampaikan terkait hal apapun. Yang jelas pada seluruh masyarakat desa Makaretama, saya minta doa, minta dukungan agar di dalam saya menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan harapan masyarakat. Dan tolong selalu ingatkan saya di saat kebijakan-kebijakan yang saya ambil itu tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Jadi kalau sudah apa namanya antara pemerintah dengan masyarakat itu bersinergi, bersatu, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan itu ya akan dipermudah jalannya. Itu saja yang saya harapkan. Oke, terima kasih Pak Kades telah meluangkan waktu nih menerima kami datang ke desa SP5 ini. Kami pun berterima kasih kepada Pak Kades karena telah menyambut, ditemani dengan para perangkat desa, dan kita duduk di sini di tempat yang sejuk. Kami doakan semoga desa ini maju ke depannya, dan mudah-mudahan segala persoalan yang sedang dihadapi oleh desa ini maupun yang dihadapi oleh Pak Kades sendiri dapat teratasi dengan baik. Amin ya. Terima kasih pemirsa telah menonton channel ini, dan jangan lupa bagi Anda yang hanya menonton belum subscribe, jangan lupa nih diklik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, ataupun share apabila video yang kami tayangkan ini bermanfaat bagi Anda semua. Kita jumpa lagi di program bersama berikutnya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.